Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang domestikasi ternak. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya. Oke, dimulai dari sejarah domestikasi ternak. Yang pertama, domestikasi ternak dan tanaman meletakkan dasar peradaban manusia. Yang kedua, tanpa adanya sistem pertanian atau peternakan yang produktif, kiranya tidak mungkin terjadi perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan atau peradaban seperti sekarang ini. Yang ketiga, manusia purba yang hidup di zaman batu tua atau Old Stone Age. Kemudian teman-teman, saya akan lebih menjelaskan lagi bagaimana proses domestikasi hewan itu sendiri atau sejarah prosesnya. Oke. Proses domestikasi pada hewan tampaknya sudah terjadi pada zaman Mesolitikum atau 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, untuk buktinya sendiri bahwa bukti sejarah tertua, anjing adalah hewan pertama yang didomestikasi di daerah Asia Timur. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya kerangka-kerangka anjing berusia 8.000 dan 7.000 tahun sebelum Masehi, teman-teman. Selain itu, kerangka kucing peliharaan tertua yang berusia 6.000 tahun sebelum Masehi juga ditemukan di daerah Siprus. Nah, untuk hewan ternak seperti domba dan kambing juga diyakini telah didomestikasi sejak tahun 7.000 sebelum Masehi. Hewan-hewan ini didomestikasi karena kebutuhan manusia saat itu. Misalnya anjing didomestikasi untuk keperluan berburu, kucing didomestikasi untuk mengatasi gangguan tikus di lumbung padi. Nah, sedangkan domba dan kambing didomestikasi untuk produksi pangan, bulu, susu, serta komoditas perdagangan yang telah terjadi di zaman berabad-abad tahun lalu. Jadi teman-teman, hal ini telah menandakan bahwa memang domestikasi ternak ataupun hewan itu memang sudah ada pada tahun-tahun atau berabad-abad tahun yang lalu. Oke, langsung saja kita masuk lagi pembahasan selanjutnya. Mengenal domestikasi. Apa sih yang dimaksud dengan domestikasi? Oke, di sini saya memiliki beberapa penjelasan tentang apa itu domestikasi, namun pada intinya sama. Jadi domestikasi itu merupakan penjinakan, teman-teman. Artinya dari hewan yang semulanya memiliki sifat liar kemudian dipelihara sehingga berubah jadi jinak. Oke, itu inti dari domestikasi sendiri. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Di sini tentang konsekuensi mendomestikasikan hewan adalah termasuk yang pertama, menguasai hidupnya. Sudah jelas ketika hewan tersebut telah didomestikasi, otomatis hidupnya merupakan tanggungan untuk manusia. Yang kedua, menyediakan pakan kebutuhannya. Semulanya hewan yang hidup di alam bebas kemudian didomestikasikan, contohnya seperti kambing yang semulanya hidup di alam bebas kemudian didomestikasikan dengan membuatkan kandang, otomatis menyediakan pakan kebutuhannya itu sangat perlu, sehingga pakannya pun juga termanajemen atau teratur dan dengan itu juga telah dipenuhi kebutuhan pokoknya. Lanjut, yang ketiga, mengatur perkembangbiakan reproduksinya. Ini sudah sangat jelas kenapa sebenarnya hewan ternak itu harus diternak, karena ya ini untuk mengambil manfaatnya seperti susu, daging ataupun bulunya. Jadi reproduksinya itu juga sangat diperhatikan. Lanjut lagi, kapan pastinya proses domestikasi terjadi sangat sulit ditetapkan. Itu sudah sangat jelas. Karena kenapa? Domestikasi itu tidak semena-menanya dilakukan, tapi itu tergantung dengan situasi maupun kondisinya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Ini mengenai proses domestikasi ditandai dengan yang pertama itu adanya perubahan anatomik dan tingkah laku hewan, namun tidak ada perubahan dalam keadaan parinya. Maksudnya di sini
awal mulanya hewan yang tinggal atau yang hidup di alam bebas memiliki sifat yang sangat liar, kemudian didomestikasikan artinya melakukan penjinakan, artinya adalah perubahan terhadap sifat yang semula menjadi liar kemudian menjadi jinak. Oke, lanjut lagi. Misalnya antara hewan liar dengan hewan yang sudah terdomestikasi bisa berbeda panjang kakinya, panjang badannya, bentuk kepalanya, panjang ekornya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Fungsi faal, organ tubuh atau pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sebagainya masih tetap. Maksudnya tidak ada perubahan yang terjadi. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya ya, teman-teman. Oke, di sini tentang domestikasi domba dan kambing atau Ovis dan Capra. Oke, domba dan kambing merupakan genus dari familia Bovidae yang sangat dekat hubungannya, sehingga karena dekatnya itu sering sulit dibedakan antara keduanya. Perbedaannya sangat jelas sebenarnya, teman-teman. Domba termasuk genus Ovis, sedangkan kambing genus Capra. Kambing dan domba merupakan hewan yang berasal dari pegunungan. Terus jenis hewan ini yang liar masih hidup di daerah pegunungan. Otomatis maksudnya di sini hewan kambing yang liar ataupun domba yang liar itu memang hidupnya dari daerah pegunungan, teman-teman. Nah, untuk persilangan antar kambing dan domba itu tidak pernah berhasil. Kalaupun terjadi pembuahan foetus akan mati sebelum lahir. Ternak domba yang ada sekarang diduga merupakan hasil domestikasi dari 3 jenis domba liar yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Ya, teman-teman, kita lanjut. Oke, di sini ternyata ternak domba yang ada sekarang diduga merupakan hasil domestikasi dari 3 jenis domba liar, yang termasuknya adalah domba Mouflon dari Eropa dan Asia Kecil, domba Argali dari Asia Tenggara, domba Urial dan Asia. Domba-domba ini awalnya diburu secara liar, yang akhirnya diternakan dan didomestikasikan oleh manusia. Lanjut. Oke, sheep versus goat. Jadi di sini pembahasan selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana perbedaan antara domba dan kambing. Lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada tabel perbedaan tentang kambing dan domba. Contohnya seperti jenis bulunya. Kambing itu memiliki bulu lurus dan tipis, biasanya digunakan untuk kerajinan wayang dan beduk. Kalau domba sendiri ikal dan agak tebal, selama hidup dicukur dan dimanfaatkan untuk industri pakan. Hingga sifatnya pun sangat berbeda ya, teman-teman. Yang kambing yang biasa hidup sendiri atau soliter, nah domba sendiri itu memiliki sifat biasa hidup atau berkelompok. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini ada klasifikasi domba dan kambing. Jadi di sini saya memiliki tabel yang mengenai klasifikasi domba dan kambing dari klasis hingga subspesies. Oke, domba dan kambing itu hanya memiliki perbedaan di bagian genus, spesies, dan subspesies. Untuk klasis hingga subfamilia, teman-teman, kambing dan domba itu sama. Di genus sendiri, domba itu Ovis, dan kalau kambing Capra. Kalau spesies, domba itu Ovis aries, kalau kambing Capra aegagrus. Kalau subspesies, domba itu tidak memiliki, kalau kambing sendiri Capra aegagrus hircus. Oke, itu sudah sangat jelas ya, teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Nah, domestikasi sapi atau bos. Lanjut. Rumpun hewan ruminansia atau pemangsa biak yang asli atau true ruminan sebenarnya terdiri dari familia Cervidae atau kijang, Giraffidea atau jerapah, Bovidae atau kambing, sapi, domba, dan antilop. Semua pada hewan jantan dan betinanya aslinya bertanduk dan berkuku genap atau Artiodactyla. Lanjut lagi ya, teman-teman. Untuk saat ini terdapat 2 tipe sapi. Yang pertama itu B. indicus, sapi yang berpunuk berasal dari daerah tropia. Yang kedua, B. taurus, sapi yang tidak berpunuk berasal daerah non-tropik atau temperate zone. Nah, domestikasi sapi awalnya karena manusia memerlukan bantuan tenaga untuk menggarap tanah pertanian sebagai penarik bajak. Kemudian berkembang menjadi sumber daging dan susu. Nah, teman-teman, jadi pada awalnya domestikasi sapi itu dilakukan karena memang sapi itu memiliki tenaga yang kuat sehingga dapat membantu atau menjadi sumber tenaga untuk di bidang pertanian.
Jadi digunakan sebagai pembajak sawah ya teman-teman, dan kemudian waktu ke waktu dikembangkan menjadi sumber daging dan susu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini tentang domestikasi kuda atau Equus caballus. Penjelasannya, nah, kalau masalah domestikasi kuda ternyata masih terjadi perdebatan kapan dan di mana kuda didomestikasikan. Tetua dari kuda domestikasi sudah punah. Dua spesies yang diduga sebagai tetua kuda liar adalah Tarpan atau E. ferus dan kuda Przewalski atau E. Przewalski. Kuda Przewalski merupakan kekerabatan sangat dekat dengan tetua liar, maksudnya memiliki kekerabatan sangat dekat dengan tetua liar. Spesies domestikasi mungkin bukan merupakan keturunan langsung. Sangat sukar untuk mengakses apakah arkeologi kuda yang ada merupakan kuda domestikasi atau liar. Ternyata ada pembuktian secara mendasar dari Kazakhstan Utara atau budaya Botai mendukung pandangan bahwa kuda didomestikasi di daerah sini selama zaman perunggu sekitar 3700 hingga 3100 sebelum Masehi. Kita lanjut ya teman-teman pembahasannya. Nah, lanjut, ini mengenai bentuk dan fungsi piaraan ternak yang mencakupi pengertian ternak, fungsi ternak, dan manfaat ternak. Kita lanjut ya, kita bahas. Oke, di sini pengertian ternak. Apa sih yang dimaksud dengan ternak? Oke, ternak dapat berupa binatang apapun yang termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak. Namun dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik seperti ayam, angsa, kalkun atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda atau keledai untuk mamalia. Sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal hewan ternak yang khas seperti unta, bison, burung unta, dan tikus Belanda mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak. Jadi jenis ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi. Nah, kita lanjut. Di sini ada fungsi ternak. Jadi fungsi ternak adalah memenuhi kebutuhan konsumsi daging, susu, dan telur. Kita lanjut. Nah, manfaat ternak. Nah, gimana sih manfaat ternak itu sendiri bagi para peternak? Langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama itu ada manfaat bagi manusia, teman-teman. Perlu diketahui teman-teman, hewan ternak itu diternak untuk diambil manfaatnya. Kemudian ada sebagai sumber tenaga kerja. Maksudnya ini seperti yang pembahasan saya sebelumnya, bahwa pada awal mulanya juga domestikasi hewan ternak seperti sapi itu ternyata didomestikasi untuk sebagai sumber tenaga kerja di bidang pertanian sebagai pembajak sawah, kemudian sebagai penghasil pupuk. Perlu juga diketahui bahwa kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai pupuk dan sangat berguna untuk di bidang pertanian. Kemudian sebagai bahan industri, teman-teman, hasil yang diproduksi oleh hewan ternak itu seperti susu, daging maupun bulu sangat berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan industri. Kemudian ada fungsi sosial dan manfaat ekonomis. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.